Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu dan sekalian, mari kita mulai kajian sunnah kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis-salihin. Amin. Baik, kita masih melanjutkan ya, kajian kita tentang doa yang ada di dalam surat Al-Baqarah bagian yang terakhir ya. Ayat yang terakhir. Kemarin kita sudah membahas bagian yang memohon kepada Allah untuk tidak dihukum kalau kita tersalah atau lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami kalau kami salah, kalau kami lupa dan kami salah. Kemarin sudah kita bahas bagaimana pengertian lupa dan salah. Lalu sekarang kita akan menyelesaikan bagian yang terakhir. Ya. Singkat-singkat saja ya, karena Pak Edi sudah menunggu untuk segera dibahas doa Sayyidul Istighfar ya. Saya menjanjikan dibahas setelah selesai kajian ini. Nah, bagian yang berikutnya adalah permohonan untuk kita ini jangan sampai diberi beban yang berat. Sebagaimana Allah telah memberikan beban kepada kaum-kaum sebelum kita, orang-orang sebelum kita. Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau telah memberikan beban kepada orang-orang atau kaum sebelum kami. Jadi kita oleh Allah di bagian yang sebelum ini kan sudah diberi informasi bahwa Allah tidak akan memberikan beban kepada kita mengenai apa yang kita tidak mampu. Ya. Jadi Allah hanya memberikan beban sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Nah ini masih dituntut Allah untuk memohon itu. Ya. Dan tentu saja ini Allah mengabulkan memang. Ya. Dan kenyataannya memang syariat yang kemudian dibebankan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad itu ya relatif lebih ringan ya, dibandingkan dengan beban-beban yang dibebankan kepada kaum-kaum sebelumnya. Ya. Mungkin bapak-bapak kalau paling sering yang mendengar kisah Isra Mi'raj itu ya. Dalam Mi'raj itu kan Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Ya, itu kalau dalam hadis diceritakan ya semula itu mestinya 50 waktu. Nah, kemudian ketika
kami turun itu dinasihati oleh para nabi sebelumnya, loh kowe kok sholat sampai apa kuat umatmu ya. Nah, lalu kemudian minta keringanan sampai dengan menjadi 5 waktu. Ini menunjukkan sekali lagi contoh bahwa kita umat Muhammad itu diberi beban yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan beban-beban kaum terdahulu. Lalu berikutnya kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau pikulkan kepada kami beban yang kami tidak mampu memikulnya. Jadi kita ini merasa lemah, merasa tidak kok kemudian seperti siap apa saja begitu. Kita mohon dengan kerendahan hati kepada Allah, jangan diberi beban yang kita tidak mampu memikulnya. Ya. Lalu bagian yang terakhir, ya, mohon maaf dan mohon ampun. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, ya. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lalu kemudian doa ini dilanjutkan dengan permohonan maaf dan ampun. Wa'fu anna, ya Allah maafkanlah kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, warhamna, serta rahmati kami. Anta maulana, Engkaulah maula kami, pelindung kami, pemimpin kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di bagian yang awal sekali dulu sudah kita bahas, ya, kita sebagai seorang yang beriman itu sesungguhnya sudah menyatakan diri sami'na wa ata'na, kami mendengar perintahmu dan kami taat. Kami mendengar laranganmu dan kami juga taat. Tetapi wong yang namanya manusia itu memang tempatnya salah dan lupa, ya. Ya, lalu kemudian kita itu ya memang akhirnya suatu ketika ya tidak taat, suatu ketika bahkan menerjang larangan Allah, ya, atau tidak melaksanakan perintahnya. Dan itu pun juga masih manusiawi. Ya. Tetapi Allah kemudian juga masih memberikan jalan, ya. Bisa, ya, kesalahan-kesalahan itu kemudian dihapus, ya, caranya yakni dengan mohon ampun, mohon maaf, istighfar, ya, bahkan taubat. Nah, di situ ada 2 permintaan maaf dan ampun yang disampaikan secara berurutan. Nah, ini ada yang memahami dengan pengertian bahwa mohon maaf itu adalah dalam kaitannya dengan apabila kita ada kekurangan di dalam melaksanakan yang wajib, yang perintah. Ya, jadi agama itu kan sungguhnya intinya hanya 2, ada perintah, ada larangan. Yang perintah wajib dilakukan, yang larangan wajib ditinggalkan. Nah, kesalahan kita itu bisa dalam 2 hal, ya, tidak melaksanakan yang wajib atau menerjang larangan. Nah, kedua-duanya ini sama, akibatnya ya dosa. Meninggalkan yang wajib ya dosa, menerjang yang larangan ya dosa. Karena memang di dalam dari segi definisi itu yang disebut dengan wajib itu adalah sesuatu yang apabila
lakukan mendapatkan pahala, kalau meninggalkan berdosa. Yang haram sebaliknya, kalau kita meninggalkan saja sudah berpahala, melakukan berdosa. Nah, permohonan maaf itu disampaikan dalam kaitannya dengan kekurangan di dalam melaksanakan kewajiban. Ya. Lalai di dalam melaksanakan kewajiban, itu kita mohon maaf. Nah, yang terkait dengan istighfar mohon ampun itu lebih kepada permohonan ampunan atas kesalahan kita di dalam melanggar larangan yang berdosa. Ini kalau sampai dibedakan itu seperti itu. Tetapi intinya ya bahwa baik maaf maupun ampun itu sama-sama dalam memohon agar supaya kesalahan kita, agar dosa kita, baik kesalahan maupun dosa yang disebabkan oleh tidak melaksanakan kewajiban maupun dalam hal melanggar larangan, itu bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, lalu kemudian dilanjutkan dengan warhamna ya Allah, rahmati kami. Rahmat itu ya kasih sayang. Ya. Dalam konteks ini ya bisa jadi kita juga mohon seperti diberi kemampuan untuk bisa tetap beristiqomah di dalam melaksanakan yang wajib, di dalam meninggalkan yang yang haram, ya. Sebab untuk bisa melaksanakan yang wajib, untuk bisa meninggalkan yang haram itu juga sesungguhnya bukan kok atas kemampuan diri kita sendiri, ya. Itu semata-mata ya rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, dan pertolongan dari Allah. Ya. Jadi ini yang jangan sampai kita lupa, ya. Jadi kalau kita taat itu jangan kemudian lalu itu karena kita sendiri yang taat, kalau kita baik jangan kita sendiri yang baik, enggak. Ya. Kita harus sadar bahwa kemampuan kita di dalam taat kepada Allah, kemampuan kita di dalam meninggalkan maksiat pada Allah itu pun juga atas rahmatnya Allah, atas hidayah Allah, atas pertolongan Allah. Ya. Makanya kan kita itu juga dulu sudah pernah kita bahas, ya, diajarkan doa juga untuk memohon diberi pertolongan memang dalam hal untuk menjalankan taat, menjalankan ibadah ini. Ya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu kami, tolong kami, ya, agar supaya kami ini bisa zikir, bisa syukur, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk bisa syukur, bisa zikir, bisa ibadah dengan baik, bisa meninggalkan yang haram, melaksanakan yang wajib itu semata-mata dengan rahmat Allah, dengan maunah Allah. Ya. Oleh karena itu kita mohon dirahmati Allah, ya. Diberi pertolongan Allah, diberi hidayah Allah, diberi istiqamah oleh Allah untuk menjalankan taat dan meninggalkan maksiat. Yang terakhir sekali kita kemudian memuji Allah anta maulana. Ya. Kalau kita semua ini berdoa kepadamu, ya karena engkaulah pelindung kami, karena engkaulah pemimpin kami. Ya. Jadi hanya engkau memang yang kita mohon untuk bisa memberikan apa yang kami minta itu. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas orang-orang yang kafir, atas segala fitnahnya, ya, dan segala macam yang tidak baik dari orang-orang yang kafir. Nah ini ya, doa yang ada dalam surat Al-Baqarah, ya, yang bagian akhir ini kita sampaikan secara singkat saja, garis besar saja, tidak sampai detail-detail. Ya, saya khawatir karena Pak Edi sudah usul itu sudah seminggu yang lalu lebih untuk membahas
apa namanya Saidul Istighfar itu ya, nanti tidak selak lupa ya. Jadi insya Allah untuk pertemuan besok pagi atau yang akan datang ya, kita mulai ngaji tentang Saidul Istighfar. Kita bahas kandungan makna yang ada di dalam Saidul Istighfar, sehingga ketika kita berdoa itu ya dengan pengetahuan, dengan ilmu, tahu apa yang kita mohonkan itu, sehingga kemudian lalu ketika berdoa dengan lebih khusyuk, lebih mantap karena kita menghayati doa yang kita kita baca. Ya. Insya Allah mulai besok pagi mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita akan bahas Saidul Istighfar itu. Demikian kajian kita pagi ini, dan mari kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.